Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 14. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Suiguo, Xiao Liu, dan juga para rakyat kera putih, mereka terlihat panik karena Sun Wukong dimakan oleh si alis kuning. Alis kuning pun terlihat menyantap Sun Wukong dengan kenikmatan yang hakiki. Xiao Liu tidak tega Sun Wukong dimakan begitu saja oleh si alis kuning. Dia pun kemudian melompat dan akan melakukan serangan pada alis kuning ini. Xiao Liu pun berteriak dan dia melemparkan pisau terbangnya. Pisau itu pun berhasil mengenai tubuh dari si alis kuning. Tapi karena kulit alis kuning ini setebal kulit badak, pisau itu tidak dapat menembus tubuhnya. Alis kuning yang telah marah, dia pun mengangkat tangannya dan menepukkan tangan itu pada tubuh Xiao Liu yang membuatnya terlempar dan menabrak pohon sampai hancur. Kemudian saat ini, alis kuning pun berkata bahwa Sun Wukong adalah monyet batu yang sangat keras dan tidak mudah untuk dicerna. Setelah berkata seperti itu, alis kuning kali ini berusaha untuk menelan Sun Wukong yang langsung dimasukkan ke dalam lambungnya. Alis kuning pun berkata bahwa di dalam lambungnya Sun Wukong akan mudah dicerna oleh asam lambung yang ada di sana. Dan benar saja, Sun Wukong telah sampai di dalam perut dari alis kuning. Di dalam perut alis kuning, Sun Wukong masih tampak pingsan dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera bangun. Dan asam lambung dari alis kuning mulai menempel pada tubuh Sun Wukong. Tapi tiba-tiba saja alis kuning kini mendapat serangan di perutnya, yang ternyata serangan itu dilakukan oleh monyet terbang kuning yang bernama Gibbon. Serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Gibbon membuat alis kuning kali ini terkejut dengan apa yang dia lihat, karena Gibbon telah menjadi seorang pemberontak. Gibbon pun berkata pada alis kuning bahwa ini sebenarnya adalah kata-kata yang ingin dia ucapkan dan telah dipendam lama di dalam hatinya. Gibbon pun mulai mengatakan, "Caramu makan itu sangat menyebalkan, apalagi kamu makan seorang monyet. Hal itu membuatku sangat menjijikkan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu untuk memakan monyet batu ini." Setelah berkata seperti itu, Gibbon kembali melakukan serangan dengan ruyung saktinya yang mengenai tubuh dari alis kuning. Pukulan keras yang dilakukan oleh Gibbon pada perut alis kuning membuat alis kuning kini kewalahan dan merasakan sakit di perutnya. Sun Wukong yang berada di dalam perut alis kuning, dia pun terlempar kemana-mana akibat pukulan yang dilakukan oleh Gibbon dari luar tubuh alis kuning. Kemudian saat ini, yang bisa dilakukan oleh alis kuning hanyalah kembali memuntahkan Sun Wukong agar dia tidak merasakan sakit di perutnya. Tiba-tiba saja, Akajiri pun muncul di belakang alis kuning. Dia pun berteriak dan meninju alis kuning dari belakang. Dan akhirnya, alis kuning pun kali ini berhasil memuntahkan Sun Wukong. Sun Wukong pun terlempar dengan cukup keras dan dia menabrak sebuah batu. Hal ini membuat Suiguo bersemangat karena Sun Wukong tidak jadi mati karena ditelan oleh si alis kuning ini. Sun Wukong yang sudah berada di luar tubuh dari alis kuning, tubuhnya dipenuhi dengan cairan menjijikkan dari dalam tubuh alis kuning ini. Kemudian Sun Wukong pun sadar. Dia pun mulai membuka matanya dan Sun Wukong mengatakan, "Ini apa lengket-lengket di tubuhku? Ih, sangat menjijikkan. Siapa yang telah melakukan hal ini? Mungkinkah orang tua besar itu yang telah melakukan hal ini pada aku?" kata Sun Wukong sambil melihat si alis kuning. Alis kuning yang tidak terima dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Akajiri dan Gibbon, dia kali ini merasa marah. Gibbon dan juga Akajiri, mereka mulai waspada dengan kemarahan dari alis kuning. Di atas dahan pohon, Gibbon pun mulai berkata, "Alis kuning, aku tahu strategimu, bahwa jika kamu ingin memakan monyet batu ini, maka kamu akan menunjukkan tubuh aslimu. Dan kami telah menunggumu dalam waktu yang cukup lama untuk sampai hari ini." Gibbon pun mulai berteriak pada Akajiri dan bertanya apakah Akajiri masih memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bertarung. Akajiri pun menjawab perkataan dari Gibbon bahwa dia masih memiliki cukup banyak kekuatan untuk menghajar si alis kuning ini. Setelah berkata seperti itu, Akajiri kali ini melompat dan bersiap akan melakukan serangan pada tubuh alis kuning. Dengan tangan besinya yang bisa memanjang,
Akajiri pun mengeluarkan kekuatan itu dan melilit tubuh alis kuning. Tampaknya alis kuning saat ini sudah tidak bisa bergerak akibat lilitan tangan besi dari Akajiri. Gibbon yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kali ini, dia pun memutar-mutarkan ruyung saktinya. Kemudian ruyung itu pun dilemparkan ke udara dan Gibbon bersiap untuk melompat. Dengan kecepatan lompat yang luar biasa, Gibbon pun mulai bersalto di udara. Dia menangkap ruyungnya dan kemudian Gibbon berubah menjadi kera raksasa karena dia saat ini telah mengeluarkan jiwa kera besar miliknya. Tubuh kera besar milik Gibbon hampir mirip dengan tubuh kera besar dari Sun Wukong. Gibbon yang sudah dalam mode tubuh kera besarnya, dia pun berteriak dan langsung memukulkan ruyung sakti yang ada di tangannya pada kepala alis kuning. Dan terlihatlah wajah dari alis kuning kini terlihat sangat jelek karena sudah penyot akibat pukulan dari Gibbon ini. Alis kuning pun kemudian berkata, "Gibbon, kenapa kamu jadi seperti ini? Kita telah melewati banyak masa indah. Kembalilah dan jangan melakukan hal yang bodoh." Gibbon pun menjawab perkataan dari alis kuning. "Ini adalah waktu yang tepat. Dan aku setiap hari bersamamu telah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan kali ini kamu akan membayar semua rasa sakit di dalam hatiku. Aku telah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Hal itu kulakukan hanya untuk hari ini." Kita langsung flashback pada cerita masa lalu antara Gibbon, Akajiri dan juga alis kuning. Pada saat itu, Gibbon sedang terlihat terluka parah dan dia berkata pada seseorang, "Kenapa kamu tidak membunuhku saja?" Ternyata Gibbon ini sedang berbicara dengan si alis kuning. Alis kuning pun menjawab perkataan dari Gibbon, "Hei bocah, kamu jangan takut. Selama kamu tunduk padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Karena aku sangat menyukaimu." Gibbon kemudian kembali berkata pada alis kuning, "Tapi kamu telah memakan orang-orangku." Dan alis kuning pun menjawab perkataan dari Gibbon ini, "Kelompok monyetmu itu terlalu lemah. Dan aku tidak suka orang yang lemah. Jadi aku harus memakan mereka semua. Tapi aku melihat potensi yang bagus di dalam tubuhmu. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan hal itu." Gibbon yang sudah terluka dan ketakutan dengan alis kuning, dia pun mulai bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Alis kuning kali ini menjawab perkataan dari Gibbon, bahwa alis kuning menyukai kelompok monyet di jalur monster ini. Dan dia akan menjadikan Gibbon sebagai asistennya. Alis kuning juga mengatakan, "Ada banyak kelompok kera di pegunungan kera terbang. Aku membutuhkan asisten yang dapat kupercaya untuk merebut dan mengelola tempat itu untuk diriku." Gibbon pun berteriak pada alis kuning bahwa dia tidak akan membantu alis kuning sedikit pun. Alis kuning dengan tersenyum, dirinya memaksa si Gibbon bahwa dia akan tetap membantunya. Kemudian alis kuning pun kali ini menempelkan telapak tangannya pada jidat Gibbon. Dan tiba-tiba saja setengah ruh dari Gibbon keluar dari tubuhnya. Hal ini membuat Gibbon menjadi terkejut. Ruh itu pun kemudian dimasukkan oleh alis kuning ke dalam boneka. Alis kuning pun mulai berkata pada Gibbon, "Aku telah mengambil separuh dari jiwamu dan memasukkan ke boneka ini. Dan mulai sekarang, hidup dan matimu ada di tanganku. Kamu harus belajar lebih keras agar menjadi lebih kuat. Kemudian kamu akan bekerja untukku. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dan anggaplah hubungan kita adalah hubungan antara ayah dan juga anak." Gibbon yang sudah tidak bisa berbuat apapun karena separuh ruhnya telah diambil oleh alis kuning, dia pun kali ini hanya bisa bertatap mata dengan Akajiri yang juga sudah tidak mampu melakukan apapun di depan Gibbon. Karena mereka berdua juga sudah dilemahkan oleh alis kuning ini. Dan pada suatu hari, Gibbon pun mulai berbincang dengan si Akajiri. Pada saat itu, Gibbon mulai bertanya, "Akajiri, apakah kamu juga merindukan kaum monyet kita? Aku sering memikirkan masa lalu. Pada saat itu aku memiliki 4 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Hidup kita saat itu sangat sederhana tapi bahagia. Tapi semua itu dirusak dengan kedatangan si alis kuning. Adik-adikku itu masih hidup ketika dia dimakan oleh alis kuning ini. Si alis kuning dengan sengaja makan satu persatu saudaraku di depan mataku sendiri. Hal itu ia lakukan adalah untuk menakut-nakutiku." Akajiri pun menjawab perkataan dari Gibbon ini, "Sudahlah,
Aku juga sudah melupakan hal itu dan aku tidak ingin mengingatnya lagi. Gibbon kemudian berbicara pada Akajiri bahwa dia memiliki satu keinginan untuk memberontak pada alis kuning. Tapi dia harus menunggu momen yang tepat. Karena jika pemberontakan itu berhasil, maka mereka berdua akan kembali mendapatkan kebebasan dalam hidup mereka. Tapi saat itu Akajiri berkata pada Gibbon, "Rencanamu memang bagus, tapi kamu jangan main-main. Ingatlah, dia memiliki separuh dari jiwa kita dan dia bisa membunuh kita kapan saja. Tapi itu juga terserah kamu. Jika kamu yakin, maka lakukan hal itu." Gibbon kemudian berkata pada Akajiri, "Masalah terbesarnya adalah orang tua ini selalu menggunakan tubuh pengganti yang berbeda, dan kita tidak pernah tahu kapan dia akan muncul dengan tubuh aslinya. Tapi selama dia berani menunjukkan tubuh aslinya, maka aku akan memiliki kesempatan untuk membunuh dia. Dan aku tidak akan pernah kembali ketika aku sudah menyerang. Tapi jika aku gagal, masa depan kera di Gunung Kera Terbang pasti akan menyedihkan." Ketika Gibbon berkata seperti itu, tiba-tiba saja Akajiri melempar kepala Gibbon dengan buah yang ada di tangannya. Akajiri pun kali ini tertawa dan dia mengatakan, "Hei, kamu bicara apa? Apakah kamu tidak melihatku? Jika kamu ingin bertindak, tentu saja aku akan pergi bersamamu. Katakan saja apa yang kamu butuhkan, maka aku akan berada di sampingmu," kata Akajiri sambil menunjuk Gibbon. Akajiri pun lanjut berkata, "Berhentilah omong kosong tentang kegagalan. Pokoknya kita harus berusaha sekuat mungkin. Kita akan maju dan mundur bersama." Dengan dukungan dari Akajiri, kali ini Gibbon sudah yakin bahwa dia akan melakukan pemberontakan pada alis kuning. Kita kembali ke pertarungan antara alis kuning dengan Gibbon ini. Gibbon yang terus menggunakan ruyung saktinya, dia berkali-kali memukul wajah dari alis kuning. Sampai-sampai alis kuning ini tidak bisa melakukan serangan balasan akibat serangan cepat yang dilakukan oleh Gibbon ini. Sambil terus menyerang, Gibbon juga masih teringat akan saudaranya yang dibunuh oleh alis kuning. Pada saat itu salah satu saudaranya yang bernama Nagao, dia gagal melakukan misi yang diberikan oleh alis kuning. Nagao pun bersujud minta maaf pada alis kuning ini. Tapi alis kuning hanya menatap Nagao dengan tatapan yang sangat merendahkan. Kemudian alis kuning pun berkata pada Nagao, "Aku telah memberikanmu kekuatan roh jahat, tapi kamu tidak pernah bisa berkembang. Dan perkembanganmu itu sangat buruk. Dengan berani, kamu datang padaku untuk melaporkan hal itu. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah aku keluarkan untuk memperkuat dirimu itu? Aku benar-benar patah hati karena kamu tidak bisa menjadi kera yang kuat. Tapi sayangnya itu tidak bisa dipaksakan. Nagao, jika aku minta sesuatu padamu supaya kamu menghiburku, apakah dirimu mau?" Nagao pun mau melakukan apa saja asalkan alis kuning memaafkan dirinya. Dan tiba-tiba saja Nagao langsung dililit oleh lidah alis kuning ini. Pada saat itu kera yang lain dirinya tidak dapat melakukan apapun. Dalam ketakutannya itu, Nagao pun ditelan oleh alis kuning. Dan alis kuning sangat menikmati tubuh dari Nagao. Setelah menelan Nagao, alis kuning pun berkata pada monyet yang ada di tempat itu, "Untuk kalian semua, aku harap kalian tidak seperti Nagao. Dia adalah monyet yang lemah, dan aku sungguh patah hati melihat hal itu." Para monyet pun terdiam karena mereka takut dengan kekuatan dari alis kuning. Tapi tatapan tajam dari Gibbon pada saat itu menunjukkan bahwa dia telah memendam dendam ini di dalam hatinya. Dan hari ini, dendam itu akan dikeluarkan dan dia akan benar-benar membunuh si alis kuning. Dengan pukulan yang keras, saat ini Gibbon mampu menghancurkan tubuh dari alis kuning dan meledakkan tubuh itu di tempat ini. Akajiri yang melihat tubuh dari alis kuning meledak, dia pun berteriak bahwa usaha mereka berdua kali ini telah berhasil. Bahkan para monyet yang lain, mereka juga senang karena alis kuning telah dihancurkan oleh si Gibbon. Kera putih pun juga melongo karena dia tidak percaya bahwa ternyata Gibbon adalah kera yang benar-benar kuat. Sun Wukong yang dari tadi diam dan memperhatikan pertarungan antara Gibbon dan alis kuning, dirinya saat ini disusul oleh Xiao Liu dan juga Sui Guo. Kemudian Sui Guo pun berkata pada Sun Wukong, "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Liu juga mengatakan,
Kerabatu, kamu baru saja ditelan oleh Budak alis kuning, tapi untung saja dia memuntahkanmu kembali. Sun Wukong pun menjawab perkataan dari mereka berdua. Pantas saja, tubuhku tiba-tiba diselimuti oleh cairan yang menjijikkan. Tapi aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kelelahan. Aku akan kembali dan aku akan melakukan pertarungan. Mendengar kata-kata dari Sun Wukong, Xiao Liu kali ini menjawabnya. Kerabatu, energi iblis di dalam tubuhmu telah habis. Dan ini adalah situasi yang berbahaya. Kamu tidak akan bisa bertarung lagi. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk cepat kabur. Sun Wukong hanya diam saja mendengar perkataan dari Xiao Liu. Kemudian Gibbon yang saat ini sudah mengalahkan si alis kuning, dia kembali ke tubuh manusianya. Gibbon pun tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan alis kuning saat ini. Dan kini terlihatlah tubuh dari alis kuning yang sudah dihancurkan oleh si Gibbon. Tubuh itu terlihat seperti balon yang tidak ada daging dan darahnya. Tapi Akajiri, dia bersukacita atas kemenangannya hari ini. Akajiri pun juga berteriak pada Gibbon bahwa rencananya selama ini ternyata benar-benar berhasil. Gibbon tidak lantas bersukacita karena dia merasakan ada sesuatu yang janggal. Tapi Gibbon tetap percaya bahwa dirinya kali ini telah memenangkan pertarungan dan mereka akan bisa lepas dari belenggu dan ketakutan dari alis kuning di masa depan. Atas kemenangan ini, Akajiri pun menunjuk Gibbon dan dia berlari ke arah si Gibbon. Lalu Akajiri berteriak, bagaimana cara kita akan merayakan hal ini? Tiba-tiba saja, tatapan mata dari Gibbon berubah menjadi tajam dan besi di tangan Akajiri saat ini terlepas dengan penuh darah. Karena ternyata tangan Akajiri ini telah terpotong-potong menjadi banyak dan senjata besi yang ada di tangannya juga otomatis lepas dari tangan itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah alis kuning ini sebenarnya belum mati? Dan kenapa tangan dari Akajiri tiba-tiba terpotong dengan cara yang tidak jelas? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.